Kemarin kau temaniku di setiap langkah hidupku, mengisi relung hatiku, jadi detak jantungku. Dan kini semua telah berubah, tak lagi jadi milikku. Tinggalkan aku sendiri, kau yang memilih pergi. Seharusnya dulu hatiku milikmu, tapi kau tutup semua harapanku. Sekarang kau meminta padaku untuk kembali padamu, tapi maaf, cinta telah terlambat. Dan kini semua telah berubah, tak lagi jadi milikku. Kau tinggalkan aku sendiri, kau yang memilih pergi. Seharusnya dulu hatiku milikmu, tapi kau tutup semua harapanku. Sekarang kau meminta padaku untuk kembali padamu, tapi maaf, cinta tak terlambat. Tak usah kau datang lagi, tertutup pintu di hati. Ku tak mungkin kembali padamu, cinta. Seharusnya dulu hatiku milikmu, tapi kau tutup semua harapanku. Sekarang kau meminta padaku untuk kembali padamu, tapi maaf, tapi maaf, cinta telah terlambat. Hi there, everybody. So glad to have you back with us for a very special romantic episode. Yes. Back with me, Paul Pilelli, alongside the lovely Shafira. Woohoo! And today, we have with us the one and only Stefan Pasaribu, Yay! only on Buddy Talk. Here, back with us on Buddy Talk. Dan sekarang kita ngobrol-ngobrol sama Stefan Pasaribu. Ya. Stefan, selamat atas single barunya yang baru dirilis 1 bulan yang lalu ya? Ya, betul. Terima kasih, terima kasih. Cinta telah terlambat. Oke, boleh cerita sedikit tentang lagunya sendiri. Ini tentang apa dan kenapa
telah itu tanpa huruf E-nya. Oke. Sengaja kan? Ya bener ya. Bukan typo. oke. Bener juga sih, baru kali ini ditanya seperti itu. Jadi lagu ini tuh singkatnya adalah apa ya, kayak orang yang lagi emosi sebenarnya. Oke. Marah, tapi diungkapkan dengan lagu. Oh gitu. Jadi ada orang, misalnya aku ini adalah orang yang disakiti di masa lalu. Dengan orang yang pernah aku suka. Oke. Tapi dulu orang ini nyanyiin aku gitu. Oh. Jadi dia nyanyiin aku ketika aku sayang sama dia, ketika aku cinta sama dia. Tapi ketika aku udah mati rasa, udah gak ada perasaan itu lagi, dia datang dengan segala dia Tapi mau. biasanya kan Oh, gitu itu. ya. Timingnya wah Biasanya ini tuh kok jadi gitu Syafira. kan. Iya. Kalau kita ngejar-ngejar tuh kayak jadi jauh. Tapi kalau kita cuekin dia kayak malah magnet ya. datang tuh. Magnet kalau bertolak belakang ya. Justru itu, justru jangan, kita harus lebih nggak terlalu available. Gak usah, gak usah. Jadi Jangan gampang terlalu banget. ngejar. Ini tuh cerita pribadi. Sebenarnya ini cerita pribadi penciptanya. Cerita pribadi penciptanya. Tapi kayaknya aku kayaknya pernah. Pernah tapi ngalamin. aku Kayaknya lupa semua orang tahun. punya pengalaman yang Ada. Iya, Apa? tapi lebih sering kita yang nyesal gak sih? Enggak ya? Enggak sih kalau Nggak aku. juga ya. Orang ya, nggak. Maksudnya justru Gimana kita maksudnya coba cerita? gini, kalau gue nih ya. Kalau ada kejadian kayak gini harus inget-inget zaman dulu nih. Iya, ditarik mundur. Nah, kalian juga mungkin kalau sambil dengerin lagunya, kalau dengerin lebih dalam lagi, Iya. mungkin bisa denger ada iringan string juga, bener ya di Ya, lagu betul. ini. Nah, kita dengar bahwa kabarnya adalah iringan string ini tersebut direkam dari luar negeri, ya kan? Khususnya dari mana? Budapest. Dari Budapest, Hungaria. Wow. Bener gak sih? Ya betul, betul. Wow, oke Kamu itu pergi ke sana? ceritain dong sedikit. Kebetulan aku tinggal di Hungaria. Serius? Oh, Enggak. Kalau Biar kamu nggak terlalu bilang kaku aja sih. Ya nggak, Cing? Suka banget Stray. sama kota itu. itu jawaban Oh ya? netizen kalau Kalau Budapest kan? Iya, iya. Yes. Suka banget. Suka banget. Apa yang kamu suka? Semuanya, history, Semuanya. gedungnya, semuanya. Bagus ya? Parah. Iya, iya, iya. Jadi waktu itu kenapa aku pengen banget texturingnya itu live. Kebetulan kan yang buat musiknya ini Mas Ari Aru. Oh, Jadi dia oke. itu memang expert banget di dalam membuat musik, apalagi string. Iya, iya. Jadi string dia itu memang sering banget take live. Dan itu di Budapest. Karena Budapest. yang paling prepare menurut aku ya, prepare banget. Indonesia juga bagus. Tapi aku pengen kali ini pengen di Budapest karena aku tahu banget di sana itu apa ya, gesekannya itu menurutku pas banget buat lagu ini gitu. Oke. Gesekannya, alunannya, nadanya. Makanya aku waktu dengar ini pertama kali, wow. Terus kalau ngomongin tentang lagunya sendiri gitu ya, ini kabarnya Apa tuh? awalnya tuh sebenarnya bukan kamu yang nyanyiin ya, justru pengennya perempuan. Iya betul. Ceritain dong, ini gimana sampai Belum pernah akhirnya? ditanya ini memang si Today. Ya, nanti gimana akhirnya kok kamu gitu yang bisa menyanyikan dan kalaupun nih ya Stefan, akhirnya tadinya sebelumnya perempuan, penyanyi perempuan Indonesia siapa yang paling pantas membawakan lagu ini? Nah, Rata-rata semua wanita, karena semua wanita di Indonesia musisi, penyanyi. Semua musisi. Aku tuh kayak GR loh kalau semua wanita. Semua wanita, musisi, ya kan penyanyi- gitu. penyanyi wanita. Iya, kan misalnya tiba-tiba Iya. kamu bisa nyanyi, bisa nyanyi lagu ini kan bisa. Oke. Tapi semua penyanyi wanita itu menurutku bisa sih, pantas sih nyanyiin lagu gitu ini. ya. Apalagi kalau mungkin dia pernah mengalami, mungkin lebih dapat juga. Yang paling, Yang paling cocok. ya, siapa ya? Cinta telah terlambat ya. Soalnya kan harus pakai, ya kayak tadi Stefan bilang kan Ada harus pakai string perasaan ya. juga gitu. Siapa yang punya? Mungkin Jody sih, Brisha Jody. Karena aku pernah duet sama dia. Oh gitu. Dan aku punya proyekan bareng dia dan aku tahu kualitas lagu galau dia gimana. Oh iya. Iya. Segalau itu. Segalau itu dan seamarah itu. Wow. Kan ini kan lagunya harus pakai amarah juga. Jadi aku tahu dia pernah marah juga, dia pernah nangis juga. Jadi aku tahu, oh ini kayaknya cocok buat Jody juga sih. Dan itu prosesnya awalnya gimana? Kayak tadi Iya. Syafira nanya, kok bisa? Kok akhirnya ke kamu? Oke, jadi waktu itu nama penciptanya ini Kang Agi, yang menciptakan lagu pertama aku juga Belum Siap Kehilangan. Jadi awalnya dia buat di status WhatsApp. Oh gitu. Iya, jadi cewek yang nyanyiin. Dan nadanya nggak kayak gini awalnya. Oh. Banyak banget yang, jadi ya kalau aku itu pengen lagu, aku nggak mungkin langsung nelan bulat-bulat. Pasti aku pengen, aku gubah, aku pengen jadi Stefan banget gitu. Oke. Nah, kebetulan waktu itu nggak kayak gini, tapi aku ngerasa dasar lagu ini dan nadanya udah enak gitu. Akhirnya aku kontak Kang Agi, ini udah ada yang punya belum gitu. Belum, tapi
rencananya mau dinyanyiin cewek ini gitu. Oke. Ya udah buat gua aja deh, buat orang gitu. Emang mana mau gitu? Bahasa Sunda tuh ya. Bahasa Sunda, Ya, lancar. cinta Indonesia. Jadi semua harus bisa bahasa, bener tak? Jadi, oh aku iso nyanyiin, oh kok jadi Jawa. Jadi Jawa. Aku bisa nyanyiin lagu ini, boleh nggak? Aku bilang, ya udah, aku datang ke tempat kamu ya gitu. Ya udah, oke. Akhirnya dia datang. Akhirnya aku coba nyanyiin, aku gubah dikit-dikit. Ih, enak juga. Akhirnya jadilah lagu itu buatku gitu. Bukan aku yang memilih lagunya, tapi lagunya memilih aku. Jodoh. Emang udah jodoh ya, Iya. kakak Gitu ya. Lagu itu kan jodoh-jodohan. Jodoh-jodohan, akhirnya ketemu sama sang penyanyi. Keren Iya, juga ya betul. ceritanya ya. Cocok. Iya benar. Nah kalau tadi sempat disinggung juga tentang komentar dari netizen. Ya. Nah, Kita kasih lihat videonya dulu. Iya, Baru benar. Kita ngomong tentang komentar. kita mau lihat dulu Let's have a look nanti at this. nih. Kau yang memilih pergi. Same bed, but it feels just a little bit bigger. Udah ganti, ini udah ganti. Aku tuh gini loh tadi ngeliatin Stefan. Ini orang mirip siapa ya? Iya loh. Mirip Bruno Mars ternyata. Jadi itu video klipnya When I Was Your Man. Ya. Oke, dan itu jelas Bruno Mars. Terus ada Mas Klipnya Stefan. Stefan. Jadi Mas Stefan. gimana komentar-komentarnya itu udah sempat baca. Dan sebenarnya gue juga sama kayak Syafira. Kayak ini Stefan ini mirip seorang. Iya nggak recall segini. Apa ya? Ini orang mirip siapa Ternyata. ya? Gini. Ya, Bruno Mars dong. mungkin ada ya kali ya. Udah sering sih sudah. Nggak apa-apa. Cuman Ya, kalau dibilang kenapa konsepnya mirip, sebenarnya enggak sih aku. Enggak. Sengaja dimirip. Dari awal tuh ya. emang enggak. Ya malah aku Secara referensinya penampilan bukan dia awalnya. Nah, itu maksudnya kan kadang-kadang kan kalau ngomongin tentang bikin musik video dan Ya. sebagainya pasti ada referensi-referensinya. Iya, iya. Bruno Mars tuh nggak masuk jadi referensi. Waktu itu enggak sih, aku enggak masuk iya. Malah aku pengen kayak Brian McKnight waktu itu. Jadi kan Brian McKnight kan iya, bener, main piano, bener. aku suka banget sama Brian Oh, McKnight. iya. Dan Bruno Mars juga aku suka banget, tapi Iya, waktu itu referensinya aku pilih Brian McKnight. waktu itu. Oh, itu dia. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Oh, Ini iya. adalah What's on Your Mind. Alright, di What's on Your Mind hari ini kita akan nunjukin beberapa gambar dan kita ingin Stefan untuk langsung aja tanpa mikir kasih tahu apa yang masuk pikiranmu. Oke? Siap. Yang Yang pertama. pertama. Ini dia adalah David Noah. Oh ya. Silakan. Saudara gue. Oh ya. Ya, Sedekat itu hubungannya. sedekat itu parah. Pertama kali kenal sama David gimana? Lagu pertama, single pertama waktu sebelum masuk musika malah. Sebelum masuk labelku, aku kenal sama Ko David dulu, buat musiknya dulu. Selesai buat musiknya baru masuk ke musika. Oh, oke. Yang kedua, Iya. Jeng. Wow. Oke. Evangelista. Selin Evangelista. Apa yang ada dalam What's on your mind? kenapa Kenapa wajahnya ada- yang munculin? Oke. Apa ya? Bentar. Kok susah ya jawabnya? Kita kasih waktu. Ya. Oke, boleh Oke. 1 jam nggak? Nggak apa-apa, kita kan bisa. Boleh next dulu. Apa ya? What's on your mind? Hangat. Oh, wow. Hangat. Oke. Kok lagu itu ya mas ya? hangat. Oke, hangat ya seorang Selin ini. Alright. Oke, last one. Masih ada satu lagi. Oke, Oke, berikutnya. silakan. Siapa ini? My mom. Your mom. Yeay. Oke. What's What's on your mind? Orang yang harus gue banggain. Orang yang harus ngebanggain gue juga. Iya, iya. Dan satu kata, segalanya. Segalanya. Everything. Seberapa besar faktor ibu di dalam karir kamu? Besar banget ya, mungkin kalau nggak ada dia, mungkin aku nggak bakal pede buat jadi penyanyi gitu. Gitu ya. Kalau nggak ada dia, aku nggak bakal mengenal musik. Oh, Mamaku yang memperkenalkan aku pertama kali sama musik. Everybody talk, but don't go anywhere. We have more with Stefan Pasaribu when we return. Stay with us. Ooh, but it's all. This is what it's all. Horas, mulak muse tu bari talk, dohot au Stefan Pasaribu. Karo koncoku Baul Palele, Safira lan Stre.
Ojo nang di, tonton aku ning Body Talk. Oke. Bahasa Jawa. Jawa. Sebelumnya bahasa Batak. Tapi kamu tuh aslinya Batak kan? Aslinya Batak. Dua-duanya orang tua, dua-duanya Batak juga. Dua-duanya Bapak Batak. pasti ya kan? Dua-duanya Batak. Ibu juga. Ibu juga Batak. Bahasa Jawa paham dari? Dari aku kan sering keluar kota, Oh. jadi nyanyi-nyanyi. Oh, Nah, oke. tapi aku kalau keluar kota itu sering ngajak ngobrol orang-orang daerahnya. Lokalnya. Jadi aku dengerin, nah kebetulan ke Jawa itu sering. Oke. Nah ngomongin bahasa Batak nih ya. Ya. Banyak musisi yang emang berdarah Batak, emang ya memiliki kualitas musikalitas yang bagus lah gitu. Kalau harus kolaborasi nih, mengajak kolaborasi penyanyi yang berasal Batak. Siapa kira-kira? Mungkin untuk saat ini yang dalam pikiranku Bang Judika kali ya. Oh, Judika. Nice. Karena Ini Batak suka nih. banget sama dia, vokalnya, pribadinya. Dan aku juga kenal sama Bang Judika, sering ngobrol, sering tukar pikiran juga. Makanya aku pengen banget duet sama dia gitu. Karena seru banget gitu kan kalau cowok duet, duo Oke. gitu. Seru ya kalau sama-sama musisi berasal dari mungkin daerah atau provinsi yang sama gitu ya. Iya. Kolaborasi. Rame. Iya, rame Yo, banget. ketemu bukan langsung nanya apa-apa, tiba-tiba, Mama gimana? Iya, kayak udah keluarga gitu. Iya. Karena kenal ternyata. Iya, Tunggu iya. bentar, ini ada tadi biasa kalau ada tamu Order. pesen sesuatu Oke, baru nyampe nih. Sorry, delivery. Yes. Nyampe tuh dia. Hah. My C Jack is here. Hey Jack, Hi C Jack. Wow, so many. What's up, brother? Stefan. Oh yeah. minum. Okay. So many. All of it? All three? Three. Just one. Oh, he has to choose one. Oh, oke. Got it. Okay. Gue yang pesen tapi gue gak tahu isinya Iya, apa. iya, iya. Oke, thank you. Somebody give him Thank you, somebody Si give him Jack. something. Oke, oh yeah, this one. Tip. Yes. Okay. Handle. Oke, Done. through the app. Through the oke? app. Through the app. Bye-bye. That's it, Jack. Okay. Ini our challenge, Buddy Talk Challenge coming up here. Dan di sini ada 3 kotak isinya benda yang beda-beda semua. Nah karena Stefan ini emang spesialis lagu-lagu romantik. Kamu harus nyanyi sebuah lagu, improv aja. Dari salah satu benda, tentang salah satu benda yang di dalam Really? sini. Gue Iya. pengen ketawa karena gue gak tahu bendanya apa. Jadi kita akan pilih bersama-sama. You have to choose one of these boxes. Dan nanti akan, ya nyanyilah sebuah lagu tentang benda itu. Oh, choose one. Choose one. Oh my god. Oke. Oke, silakan. Pokoknya benda itu harus di dalam Tiga-tiganya kan? Enggak, dari Salah 3 satu satu aja, aja. oke. Satu aja. Silakan. Aku pilih ya. Iya. Iya, silakan. Nadbakantak pakata. Ah, Ini. Oke. Yang bawah. Yang bawah, yang bawah. Yang bawah yang paling gede, yang paling mewah. Silakan. Oke, kita pikirin dulu yang lain. Silakan. Isinya ada. Ya, Oh, kosong. Isi tentang kosong. Ada. Ada ya? ada. Langsung takut itu gue. Tara. Oke. Oke. Sepatu, tapi sepatunya sepatu wanita. Sepatu. High heels. Heels berarti. Bebas, mau dipanggil apa aja. Silakan. Tapi Sepatu aja kali ya. Iya, boleh. Sepatu. Ku datang ke pesta dan kau ada di sana. Ku terpana melihatmu, parasmu yang cantik mempesona. Tapi ku harus kembali ke rumah dan kau menyapaku. Selamat tinggal wanita yang ada di hati. Bye-bye. Walaupun yang tertinggal hanya sepatumu. Ngeblank. bisa langsung dirilis sebagai single ke-6-nya. Wah, betul, boleh.
Sepatumu judulnya. Cinderella tuh ya. Bisa chemistry ya? Iya. Iya. Karena kita udah melatih. Sebenarnya ini udah kita latih dari 2 tahun yang lalu. Baru bisa dilakukan. Thank you Raden. Banget. Guys. Oke, baiklah. Iya kita ngomongin tentang Stefan ini kan namanya dia terkenal banget, viral istilahnya gitu ya. Dalam lagu Belum Kehilangan. Belum siap kehilangan. Belum siap kehilangan gitu. Apakah kembali lagu tersebut merelate dengan perasaan aslinya atau gimana cerita di balik lagu tersebut? Sebenarnya, aduh kalau aku ingat lagu ini ya, nggak tahu ya. Setiap aku nyanyiin lagu ini momennya itu beda-beda selalu. Oh gitu ya. Apalagi kalau aku lagi misalnya punya masalah atau lagi kehilangan seseorang atau sesuatu. Aku nyanyi ini lagi, itu beda lagi ceritanya gitu. Maksudnya rasa yang ku terima dan yang ku sampaikan beda. Kemana Stre di sini aja? Lucu banget ya. Ini sebenarnya aku intermezzo biar aku. Emang kalau pas pertama kali dibawain, kamu Sebenarnya- ingatnya siapa? Belum siap kehilangan atau momen apa? Pertama kali aku take vokal lagu ini. Jadi waktu itu aku take vokal lagu ini tuh, aku asal nyanyi aja gitu di awal. Oke nyanyi, oke kehilangan, oke. Tempatkan diri lagi kehilangan. Tiba-tiba vokal directorku itu Mas Ifnat bilang gini, ulang semua. Gak dapat, coba apa hal atau seseorang siapa yang pernah kamu, pernah kamu sedih, pernah kamu, gimana cara ngomongnya, aku sedih Kehilangan banget sampai sedih gitu. Iya pernah kamu sedih karena kehilangan orang itu gitu. Aduh. Oke. Ada tisu. Oh, Ada nanti tissue saja. box di sini kalau perlu. Terus aku bilang, aku pernah sedih banget karena kehilangan ayah. Akhirnya waktu aku bilang, aku kehilangan ayah dan aku sampai detik ini belum siap kehilangan dia. Gitu. Tahun berapa itu, Stefan? Kehilangan ayah itu 2014. Oh, 2014. Waktu itu kamu udah di Jakarta tuh ya? Aku udah di Jakarta. Oke. Nah terus Mas Ifnatnya bilang, ya udah coba kamu pikirin ayah kamu di dalam otak kamu dan nyanyiin lagu ini buat dia. Akhirnya aku ulang lagi, take vokal, aku tempatkan diriku waktu itu yang sedih banget ngelihat dia terakhir kali. Aku nyanyiin lagu ini Dan dapat. dan dapat banget. Makanya perasaan dari lagu ini bisa tersampaikan sama orang-orang. Kalau sekarang dinyanyiin lagi, kira-kira akan menimbulkan emosi apa? Kalau ayah tetap, tapi mungkin emosi kehilangan apa ya? Kehilangan. Atau kita coba aja gimana? Mau dengerin Boleh, apa? boleh. Ada Oke. bagian favorit nggak di lagu itu? Liriknya bagian mana? Ada. Oke. Yang Tuhan tolong mampukan aku. Bagian itu aja, boleh nggak? Coba ya. Ya. Tuhan tolong mampukan aku untuk lupakan dirinya. Semua cerita tentangnya yang membuatku selalu teringat akan cinta yang dulu hidupkanku. Jadi merinding sekarang tahu cerita latar belakangnya. Karena kalau kita ceritanya. denger lagu, kalau udah tahu artinya semakin kena ya. Kita mundur sedikit lagi. Ya. Tadi cerita bahwa pertama kali nyanyi dilatih itu dari umur 3. Ya. Berarti sejak TK ya. Udah. Dan dulu juga pernah punya band namanya Stefan and Friends. Wah, Oh my kayak God, Raden and that's Friends dong. really old. Kayak Raden and Friends. Kalau udah gantian Iya, Raden iya, and iya. Friends. Karena Stefannya udah Memang Stefan and Friend, Raden and Friend-nya itu memang Raden. Ini dia friendnya. Iya, Sekarang Stefan dikasih Friends, nama. Bahkan dulu manggung pun dibayarnya nasi kotak gitu. Bener gak sih? Itu di mana? Di Nah, itu waktu masih di perjuangannya. Padang Sidempuan? No, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Waktu aku kuliah, aku ketemu sama teman-teman kampus. Aku kan belum tahu ya, aku belum mapping nih. Jakarta ini gimana sih cara bisa dikenal orang gitu. Akhirnya teman-temanku ngajakin, ayo kita buat band gitu. Kalau bisa dibilang sih belum ada yang dibayar sih waktu itu. Belum ya? Belum ada, sampai terakhir Stefan and Friend itu bubar belum ada yang dibayar. Ada waktu itu 4M dia. 4M pernah dibayar, aku senang banget. 4M itu singkatan dari makasih mas, mainnya mantap.
sampai sekarang, sampai udah terkenal, sampai udah sebagian dari major label. Gimana perasaannya sih kayak udah mikir-mikir lagi ke perjuangan sepanjang itu? Apa ya, kalau aku throwback, kalau aku tarik lagi ke belakang kayak hidup itu memang gak gampang gitu ya. Yang ku alamin itu hidup itu gak gampang. Gak tahu ya, setiap orang beda-beda. Tapi kalau aku pribadi hidup itu gak gampang. That's why ketika aku menerima itu, bersyukurnya itu luar biasa banget gitu. Dan gak tahu ya, kenapa ya hari ini aku mellow banget ya gitu. Oh, karena baru situ dia loh yang berhasil membuat aku mellow banget. Biasanya aku memelowkan orang gitu. Dan apa ya, aku bersyukur sama Tuhan. Aku bisa di titik ini. Dan aku kalau ngelihat diriku yang sekarang, hai Stefan, kita udah sampai di sini loh gitu. Bener. Walaupun lagi banyak masalah atau lagi banyak kesenangan, kita harus tetap maju. That's the spirit we love. Certainly deserve it. Yes. Stefan Pasaribu, thank you so much Amazing. udah mampir-mampir. Congratulations on your new single. Ya. And much success to you. Semoga semakin banyak lagi. Ada album yang akan menyusul? Ada, di tahun ini rencananya aku bakal ngeluarin album. Yay. Nanti diundang si Today lagi. Definitely. Ngobrol Always. lagi. Thank you so much once again, Stefan. And unfortunately, we're out of time for this episode of Buddy Talk. But don't forget to join us each and every Saturday and Sunday night at 7 p.m. our new time, only on See Today. On behalf of Shafira, Stray, Raden and friends, and of course, Stefan Pasaribu. My name is Paul Palelli, signing off for now. We'll see you next time. Bye-bye. Raden, bring us home.